kali ini kita bakal ngebahas sebuah surah dari Al-Quran yang namanya diambil dari tempat yang kedengarannya misterius sekaligus kuat. Al-Ahqaf, atau Bukit-Bukit Pasir. Ini tuh perjalanan buat ngerti soal pilihan, kesombongan, dan keadilan dari Tuhan. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, surah ini tuh nggak basa-basi. Ayat pertamanya langsung negasin dari mana sumber pesannya. Ini bukan buku biasa. Ini wahyu langsung dari Tuhan, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dan pernyataan ini jadi fondasi buat semua yang bakal kita omongin setelah ini. Oke, biar gampang ngikutin ceritanya, kita bakal bagi jadi 4 bagian. Kita mulai dari konflik utama antara wahyu Tuhan dan penolakan manusia. Terus kita lihat gimana pilihan personal itu dihargai. Habis itu kita beralih ke skala yang lebih besar, masyarakat, dengan peringatan keras dari sejarah. Dan terakhir, kita akan berhadapan sama dunia gaib dan kepastian hari akhir. Oke, kita masuk bagian pertama, wahyu dan penolakan. Disinilah inti konfliknya dalam surah Al-Ahqaf. Ini soal gimana sebuah pesan ilahi yang jelas banget diturunkan dan gimana ya respons manusia terhadapnya. Coba deh lihat, kontrasnya tajam banget kan? Di satu sisi ada pesan ilahi yang bilang kalau alam semesta ini diciptain dengan tujuan. Di sisi lain, respons manusianya malah nolak mentah-mentah, dianggap sihir yang nyata. Ini tuh kayak tabrakan langsung antara keyakinan dan penyangkalan. Terus muncullah sebuah tantangan buat para penentangnya. Oh, kalian nggak percaya? Mikir ini bohong? Oke, kalau gitu, buktiin dong. Coba tunjukin kitab suci sebelumnya atau sisa-sisa pengetahuan kuno, apapun itu yang mendukung omongan kalian. Ini bukan sekedar minta opini loh, tapi minta bukti yang konkret. Nah, ini penting banget buat ngejelasin peran Nabi. Beliau itu bukan pencipta ajaran baru, tapi penerus. Beliau menegaskan, aku bukanlah Rasul yang pertama. Artinya, pesannya ini konsisten sama nabi-nabi sebelumnya. Tugas beliau ya cuma ngikutin wahyu yang turun, bukan buat ngeramal masa depan atau bikin-bikin ajaran baru. Oke, sekarang kita pindah nih dari yang skalanya kosmik, gede banget, ke sesuatu yang dekat banget sama kita, keluarga. Bagian kedua ini soal kebaikan dan pahalanya yang digambarin lewat cerita 2 anak dengan jalan hidup yang beda banget. Pertama, kita dikenalin sama sosok anak yang soleh. Dan ini bukan cuma sekedar anak baik biasa ya. Ini gambaran seseorang yang udah dewasa, terus dia ngeliat lagi ke belakang, ke hidupnya, dan ngerasa bersyukur banget, bersyukur sama Tuhan dan juga sama orang tuanya. Kerennya lagi, surah ini ngasih kita doa yang indah banget yang diucapin di usia 40, usia kematangan. Coba diperhatiin alurnya, bagus banget. Mulai dari rasa syukur sama Allah, terus meluas buat doain orang tua, lalu minta kekuatan buat berbuat baik, dan puncaknya berharap kebaikan itu terus ngalir sampai ke anak cucu. Benar-benar doa yang komplit. Jadi di satu sisi kita punya anak soleh yang berdoa dan dijanjikan surga. Tapi di sisi lain, ada anak durhaka yang bilang, ke orang tuanya, nganggap iman orang tuanya itu cuma dongeng orang-orang dahulu. 2 pilihan, 2 sikap, yang ujung-ujungnya juga beda banget. Janji yang pasti versus kerugian total. Dari cerita personal, sekarang kita zoom out ke level masyarakat. Tema ketiga ini adalah peringatan keras dari sejarah, yang pakai cerita kaum Ad sebagai contoh yang, ngeri banget soal akibat dari kesombongan massal. Jadi, kaum Ad ini siapa sih sebenarnya? Mereka ini bangsa yang kuat, makmur, tinggalnya di daerah Al-Ahqaf. Nabi Hud datang ke mereka bawa pesan simpel, sembah Tuhan yang satu. Tapi jawaban mereka, sombongnya minta ampun. Mereka malah nantang, yaudah, datengin aja hukuman yang kamu ancam-ancamin itu kalau emang bener. Nah, disinilah ironi tragisnya mulai kelihatan. Pas azabnya datang, mereka sama sekali nggak sadar. Mereka lihat awan gelap di langit dan dengan sombongnya mikir itu berkah. Mereka malah seneng, wah akhirnya hujan. Padahal itu bukan hujan. Itu jawaban dari tantangan sombong mereka sendiri. Awan itu bukan bawa kehidupan, tapi bawa kehancuran. Angin dahsyat yang isinya hukuman yang pedih. Nah, ini dia pelajaran utamanya. Semua kekuatan mereka, kekayaan mereka, pendengaran, penglihatan, kecerdasan mereka, semuanya jadi nggak ada gunanya. Loh kok bisa? Karena mereka dengan sadar milih buat ngingkarin tanda-tanda dari Tuhan. Jadi, pada akhirnya, semua itu nggak bisa nyelamatin mereka dari kesombongan mereka sendiri. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan di sini kita bakal lihat kontras yang luar biasa.
Setelah melihat penolakan dari manusia, sekarang kita lihat reaksi dari makhluk gaib, para jin, dan gimana semua ini pada akhirnya menuju ke satu hal yang pasti terjadi, hari pengadilan. Jadi pas manusia pada nolak, malah ada kejadian luar biasa. Ada sekelompok jin yang kebetulan dengar Al-Quran dibacain. Reaksi mereka gimana? Langsung spontan dan penuh hormat. Mereka langsung bilang ke satu sama lain, "Shis, diem, dengerin." Pesan itu benar-benar ngena buat mereka, sampai-sampai begitu selesai dibacain, mereka langsung gerak. Mereka balik ke kaumnya, bukan cuma sebagai pendengar, tapi sebagai pemberi peringatan. Mereka jadi penyampai pesan, ngajak kaumnya buat beriman. Beda banget kan sama penolakan manusia yang kita lihat tadi? Semua cerita ini, entah itu soal anak soleh, anak durhaka, kaum Ad, atau para jin, semuanya ngerucut ke satu kesimpulan utama. Bakal ada hari perhitungan, sebuah kepastian di mana setiap perbuatan bakal ditimbang dengan adil, nggak ada yang bakal dirugiin sedikit pun. Dan nanti, pada hari itu, mereka yang dulu ngejek kebenaran sebagai sihir atau dongeng kuno, bakal dihadapkan sama satu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya simpel, tapi wah bikin gemeter. Bukankah azab ini benar? Dan di saat itulah, semua kesombongan, semua penyangkalan langsung hilang. Jawaban mereka adalah pengakuan total yang penuh penyesalan. Ya benar demi Tuhan kami. Mereka ngaku tapi ya udah telat. Jadi, surah ini ditutup dengan sebuah kesimpulan yang kuat banget soal keadilan ilahi. Intinya, kehancuran itu bukan sesuatu yang acak atau random. Itu cuma menimpa orang-orang yang dengan sadar dan terus-terusan milih buat membangkang. Ini pesan terakhir yang dalam banget soal pilihan, konsekuensi, dan takdir yang kita tentuin sendiri.